Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Asia Jaya Group. Nah, kali ini kita akan ngebahas salah satu produk yang lagi hype banget dari Samsung ya. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu produk apa yang akan kita bahas. Jadi, salah satu produk yang paling dinanti-nanti atau yang lagi rame banget di Samsung yang ditunggu-tunggu sama customer ya, ataupun teman-teman juga pasti nunggu banget. Ini itu salah satu produk flagship yang jadi andalannya Samsung. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah seri Samsung Galaxy S22 series. Nah, kali ini yang akan saya bahas itu adalah seri compact dari Samsung Galaxy S22. Jadi untuk info ya buat teman-teman ya, Samsung Galaxy S22 ini ada 3 series. Yang pertama itu adalah Samsung Galaxy S22 reguler. Lalu ada Samsung Galaxy S22 Plus, di mana S22 Plus ini dia dengan ukuran layar yang lebih besar dibandingin yang S22 reguler. Dan yang terakhir yang jadi andalan itu adalah Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, jadi di seri S22 Ultra itu teman-teman akan merasakan salah satu sensasi yang teman-teman belum pernah rasakan sebelumnya di seri S. Karena di seri S22 Ultra itu sudah support ataupun sudah include yang namanya S Pen. Dimana di seri-seri S sebelumnya Samsung itu nggak pernah ngasih S Pen ya untuk seri S, seri flagship ataupun seri S-nya. Tapi di tahun 2022 ini yang terbaru ini untuk seri Galaxy S22 Ultra, jadi Samsung sendiri udah memberikan atau include yang namanya S Pen di seri S22 Ultra. Dan untuk saat ini kita akan ngebahas salah satu seri S22 yang paling compact menurut saya. Jadi ini adalah Samsung Galaxy S22 reguler. Kenapa kok saya ngebahas ini? Karena ini yang saya pakai ya teman-teman ya. Jadi saya udah pakai handphone ini selama kurang lebih 1 minggu. Jadi selama 1 minggu saya udah menggunakan salah satu seri flagship Samsung Galaxy S22 Ultra ini. S22 reguler. Jadi kesan-kesan saya gimana saat saya menggunakan S22 reguler ini? Oke, kita akan bahas yang pertama dari layarnya. Kalau dari layar untuk Samsung Galaxy S22 reguler ini itu sama ya teman-teman ya. Jadi dari Samsung Galaxy S22 reguler, S22 Plus ataupun S22 Ultra itu sama. Hanya saja dia menggunakan ukuran layar yang lebih kecil. Memang untuk S22 ini dikhususkan untuk teman-teman yang nyari handphone compact tapi dengan performa yang luar biasa. Dan yang saya rasakan selama saya menggunakan Samsung Galaxy S22 ini, saya itu seneng banget. Jadi feel-nya itu enak banget ya teman-teman ya. Jadi meskipun kita menggunakannya dengan satu tangan, itu di Samsung Galaxy S22 reguler ini sangat nyaman banget. Dan memang saya sengaja nggak pakai casing supaya saya bisa tahu feel-nya kayak gimana megang Samsung Galaxy S22 ini. Dan menurut saya karena dia memang compact, dengan penggunaan satu tangan pun itu nyaman banget. Ditambah di Samsung Galaxy S22 ini dia sudah menggunakan One UI yang namanya One UI 4.1. Kelebihannya One UI itu apa? Oke, kelebihannya One UI yang pertama dia adalah untuk pengoperasian menggunakan satu tangan. Dia itu lebih nyaman banget. Jadi kita nggak perlu harus menggunakan dua tangan untuk pengoperasian handphonenya. Jadi kita bisa menggunakan satu tangan pun itu tetap enak. Jadi kita mau narik panel, nah tools bar. Biasanya kalau kita harus narik tools bar ya di versi One UI ataupun di OS si brand atau brand lain, kita harus narik mulai dari atas atau gini. Nah itu pasti bikin nggak nyaman ya, karena untuk narik toolbarnya kita harus ke atas dulu. Itu nggak banget kalau buat saya. Tapi di Samsung Galaxy S22 ini, karena dia sudah menggunakan One UI, saya tetap nyaman menggunakan ataupun pada saat saya mau menarik tools barnya. Lalu kelebihannya apa dari One UI? Yang kedua, di One UI 4.1 ini kita bisa mengatur yang namanya additional RAM atau RAM tambahan. Jadi teman-teman bisa masuk langsung ke pengaturan. Kalau biasanya additional RAM itu udah ditentukan dari bawaannya, tapi beda dengan One UI 4.1 ini. Di One UI 4.1, teman-teman bisa ngatur untuk RAM tambahan atau RAM additionalnya, teman-teman mau nambahin berapa giga. Misal, nah ini ada RAM plusnya, kita bisa milih. Kita mau nambahin yang 2 giga, itu bisa. Mau nambahin yang 4 giga, 6 giga, sampai 8 giga. Jadi total RAM yang bisa kita gunakan di Samsung Galaxy S22 ini itu adalah sebesar 16 giga. Luar biasa banget. Kalau saya sendiri di RAM Plus, ini saya pakai di defaultnya yaitu 4 giga. Dan untuk saya sendiri menggunakan RAM Plus 4 giga itu udah kenceng banget. Jadi belum sempat nyoba yang 8 giga.
Kalau 4 GB aja udah kenceng, apalagi di RAM Plus yang 8 GB ya teman-teman ya. Oke, next kita tadi bahas soal layar, lalu One UI 4.1. Kalau dari layar sendiri di Samsung Galaxy S22 ini menggunakan layar Dynamic AMOLED 2 kali. Jadi dia mulai dari resolusi ataupun kecerahan warna ataupun warna hitamnya itu kalau menurut saya the best banget. Memang kalau masalah layar ya, ini untuk teman-teman info, itu memang nggak ada yang bisa ngalahin layar dari Samsung ini teman-teman. Apalagi di seri flagship dia sudah menggunakan Dynamic AMOLED. Lalu untuk kecerahannya, memang di seri S22 reguler ini dia menggunakan maksimal itu bisa 1300 nits. Dimana kalau di S22 Plus itu teman-teman bisa dapat nilai sekitar 1750 dan juga di Ultra. Jadi teman-teman bisa dapat maksimal di angka 1750 nits. Tapi di S22 ini dia mentok di 1300 nits. Benefitnya apa? Benefitnya itu pada saat teman-teman menggunakan handphone di luar ruangan. Kalau buat saya sendiri, selama saya pakai handphone ini ya pengalaman pribadi, di angka 1300 nits pun pada saat saya gunakan di luar ruangan, sebenarnya pun nggak ada masalah ya teman-teman ya. Dan terang-terang aja, jelas-jelas aja. Jadi ya 1300 nits pun itu udah cukup banget kalau buat saya. Itu untuk saya pribadi. Nggak tahu kalau teman-teman. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain atau mungkin sudah pernah nyoba di S22 ini. Boleh teman-teman bisa bantu komen di bawah ya. Oke. Lalu next kita akan bahas yang kedua itu adalah soal performa. Nah, di awal pada saat Samsung nge-launchingin S22 series ini, Samsung itu ngeklaim yang namanya break the rules. Break the rules itu apa? Break the rules itu berarti Samsung ini melanggar aturan. Kira-kira melanggar aturannya gimana ya? Oke, melanggar aturannya itu adalah karena di Samsung seri-seri flagship sebelumnya, Samsung selalu menggunakan chipset besutan mereka sendiri, yaitu Exynos. Tapi di Galaxy S22 series ini, Samsung menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Jadi buat teman-teman yang selama ini mikir, kenapa sih kok Samsung selalu ngasih Exynos di Indonesia? Nah, itu di seri S22 ini udah terjawab buat teman-teman. Untuk Samsung ini udah ngasih yang namanya Snapdragon 8 Gen 1. Kalau ngomongin soal chipset ataupun prosesor ya teman-teman ya, di seri Snapdragon 8 Gen 1 ini aku rasa sih udah nggak ada no worries kalau buat aku ya. Bener-bener aku mau buat gaming, aku mau buat multitasking. Jadi di seri S22 ini udah nggak ada keluhan karena dia udah cepet banget dan juga dia sudah menggunakan RAM 8GB dengan LPDDR5 yang pastinya itu jauh lebih cepat dibandingin LPDDR4. Dari performance ya, kita akan coba nanti gimana performanya dia pada saat kita gunakan untuk main game. Kalau selama ini saya main game untuk PUBG rata kanan, frame rate dia lancar. Lalu untuk Mobile Legend pun dia frame rate itu bisa stabil di 60 frame rate per second. Kalau di PUBG mungkin di saat kita penggunaan lebih dari 1 jam, di saat handphone ini udah mulai kondisi agak panas, mungkin frame rate-nya itu drop sekitar maksimal sih 5 teman-teman. Kalau pengalaman aku ya waktu nyoba untuk main game di PUBG aja, kalau untuk penggunaan main game PUBG selama 1 jam, dia akan temperaturnya naik di angka 38 derajat. Kalau 38 derajat sih aku rasa nggak ada kendala ya. Biasanya aku kendala itu pada saat handphone suhunya mencapai 40 derajat. Itu kayaknya nggak nyaman banget untuk digunakan kalau handphone udah terlalu panas. Tapi nggak, yang saya rasakan di Samsung Galaxy S22 ini, dia cuma mentok di angka 38 derajat Celcius. Jadi teman-teman mau pakai main game 1 atau 2 jam sekalipun, game berat apapun itu, tetap nyaman banget di Samsung Galaxy S22 ini. Lalu untuk Mobile Legend, kalau untuk Mobile Legend aku coba main selama 2 jam nonstop, dia suhunya itu nggak sampai 38 teman-teman. Dan frame rate-nya pun dia nggak akan drop sama sekali. Jadi tetap stabil dengan settingan grafis maksimal atau mentok. Nanti kita akan coba ya teman-teman ya, gimana performanya handphone ini di saat kita pakai untuk main Mobile Legend ataupun PUBG. Oke. Kita udah bahas performa, kita udah bahas layar, lalu One UI, dan compactnya handphone ini. Next, kita akan bahas yang namanya kamera dari S22 ini. Yap, kalau teman-teman lihat di Samsung Galaxy S22 reguler ini, dia ada 3 kamera.
ada 3 modul kamera. Jadi modul kameranya ini apa aja sih? Oke, yang pertama dia ada kamera utama. Kamera utamanya dia menggunakan resolusi sebesar 50 megapiksel dengan didukung yang namanya OIS dual pixel juga. Jadi di kamera Samsung Galaxy S22 ini kalau kita coba ya, ataupun aku coba untuk kamera utamanya, karena dia udah menggunakan OIS dan dual pixel, waktu aku coba untuk ngambil fokus di objek, itu dia cepet banget fokusnya, karena dia double ya untuk autofokusnya. Jadi dia sudah ada yang namanya OIS, Optical Image Stabilizer, lalu dia juga ada yang namanya dual pixel, sehingga dia saat menangkap fokus suatu objek itu hasilnya cepet banget. Kalau ngomongin kamera mungkin udah mainstream ya, jadi untuk fokus ataupun kita foto di siang hari rasanya kok gitu-gitu aja. Lalu kira-kira break the rules-nya apa dari kamera Samsung Galaxy S22? Ada yang bisa tebak gak? Kira-kira break the rules-nya apa dari Samsung Galaxy S22 ini? Apa ya? Yap, bener banget. Break the rules dari kamera Samsung Galaxy S22 ini adalah nightography. Jadi dimana kita bisa menangkap suatu objek pada malam hari, itu hasilnya akan tetap jelas banget. Jadi waktu aku coba, waktu itu aku sengaja memang cari objek di malam hari ya teman-teman ya. Bahkan kondisi saat itu aku sendiri nggak bisa ngelihat, hampir nggak kelihatan apa-apa. Tapi pada saat aku ngambil foto pakai Samsung Galaxy S22 ini, dia itu bisa nangkep detail dari objek tersebut dan juga hasilnya itu minim noise. Jadi memang nggak salah ya Samsung ngasih fitur ataupun nama nightography di kameranya ini, karena memang yang diunggulkan adalah bagaimana hasil foto yang kita ambil pada saat malam hari. Kalau selama ini Samsung sih menurut aku oke ya, di Samsung Galaxy S21 ataupun Note 20 aku coba di malam hari sih aku udah cukup puas gitu loh dengan hasil kameranya. Tapi di Samsung Galaxy S22 ini hasilnya itu kali ini bener-bener beda, bener-bener break the rules banget, karena dia fotonya yang dihasilkan dari S22 ini kayaknya itu nggak mungkin banget dihasilkan sama kamera handphone. Itu ya sih yang aku rasakan saat menggunakan Samsung Galaxy S22 reguler ini. Oke, kita udah bahas nightography-nya, kita akan bahas kamera salah satu yang ada di 3 modul kamera ini. Kita udah bahas kamera utama, kita juga akan bahas yang namanya kamera ultrawide. Kamera ultrawide-nya Samsung menggunakan resolusi sebenarnya 12 megapiksel. Kita coba di kamera ultrawide-nya, dan ini adalah kamera utama ya teman-teman ya. Ini adalah kamera ultrawide dari Samsung Galaxy S22 reguler. Lalu di Samsung Galaxy S22 reguler ini juga ada satu kamera lagi, yaitu kamera telefoto. Di mana telefoto ini dia kita untuk mengambil objek jarak jauh. Spesialnya apa kira-kira kalau di kamera Samsung Galaxy S22 ini? Di telefotonya itu dia menggunakan 3 kali optical zoom, dan dia kita coba ya teman-teman ya, bisa mentok sampai berapa kali zoom. Nah, kalau teman-teman bisa lihat dia bisa sampai 30 kali zoom. Dan ini yang bekerja adalah optiknya ya, jadi bukan software. Di saat kita ngezoom sebanyak 3 kali, dia yang bekerja adalah optik. Jadi waktu kita ambil gambar di kamera telefotonya atau di lensa telefoto, saat kita zoom sekalipun hasilnya akan tetap jelas banget. Ini di kamera atau lensa telefoto yang ada di Samsung Galaxy S22. Next, kita coba kalau ke 30 kali, kira-kira hasilnya gimana? Oke, ini adalah 30 kalinya. Bentar, aku mundurin dulu ke 10. Nah, aku coba ambil gambar di sini. Kita lock dulu. Kalau kita ambil gambarnya, hasilnya tetap jelas banget. Ini saya menggunakan lensa telefoto dari Samsung Galaxy S22. Kalau dibilang kameranya lengkap, lengkap banget. Kalau dibilang apakah aku puas dengan kameranya, pastinya puas banget. Udah nightography-nya itu bagus banget,
lalu kamera utamanya dia juga menggunakan 50 megapiksel, didukung dengan kamera ultrawide dan juga ada kamera telefoto. Jadi untuk penggunaan sehari-hari aku rasa kamera Samsung Galaxy S22 ini pasti bisa menjawab kebutuhan teman-teman. Next kita lanjut ke kamera depan. Kamera depan dari Samsung Galaxy S22 reguler ini menggunakan resolusi sebesar 10 megapiksel. Dan kalau aku coba ya di sini ya, Samsung bilang sih katanya di kamera depannya ini dia menggunakan AI yang jauh lebih canggih. Kita coba ya teman-teman. Oke. Ini hasil dari kamera depan Samsung Galaxy S22 reguler. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, dia beauty-nya itu ataupun AI-nya, aku nggak bilang salah ya, sebetulnya bukan beauty, tapi AI. Jadi kalau di Samsung, dia AI-nya itu bener-bener cantik banget. Mulai dari rambut, kalau kita lihat rambut ya, rambut di sini itu kelihatan jelas banget. Mulai dari perhelainya ataupun kerutan-kerutannya, nah ini kelihatan jelas banget. Dan dia itu resolusinya padahal cuma 10 megapiksel, tapi bisa ngasilin foto sebagus ini. Ya kalau buat saya sih, apalagi buat cowok ya, saya puas banget dengan kamera depannya. Karena saya juga pasti butuh detail di setiap saya ngambil foto selfie. Oke, kalau penggunaan sehari-hari kita sudah bahas dari kamera, lalu layar, lalu performa. Next kita yang mau bahas adalah baterainya. Kalau teman-teman bisa tebak, kira-kira di handphone sekecil ini kapasitas baterainya berapa? Ya, di bawah 4000 ya teman-teman ya. Di bawah 4000. Jadi kapasitas Samsung dari S22 ini itu adalah 3700 mAh. Kecil banget. Memang kecil. Jadi waktu impresi pertama saya pada saat menggunakan handphone ini, saat saya tahu baterainya itu 3700 mAh. Wah, kecil banget. Pasti boros, pasti nggak bisa lasting seharian. Ternyata setelah saya coba di kapasitas 3700 mAh untuk penggunaan sehari-hari, itu waktu saya coba ya, waktu itu aku coba di outdoor. Memang sengaja aku pengen tahu seberapa kuat sih 3700 mAh dari Samsung Galaxy S22 ini. Jadi saya keluar dari rumah itu jam 8 pagi, saya pakai kerja, saya pakai chat ataupun main game sekitar 2 jam, lalu saya pakai foto-foto. Dia baterainya bisa lasting sampai jam 9 malam. Jadi kalau di total itu sebenarnya dia 13 jam di kapasitas 3700 mAh untuk penggunaan yang menurut saya cukup padat. Jadi karena saya di luar juga itu butuh chatting, lalu juga butuh main game ataupun butuh foto-foto. Awal saya pikir ya mungkin sore saya harus ngecas. Ternyata enggak, ternyata saya salah. Jadi baterai 3700 mAh di Samsung Galaxy S22 ini bisa dibilang cukup awet. Nggak tahu, magic kayaknya ya, bisa seawet itu loh. Padahal cuma 3700. Ya mungkin teman-teman yang ragu soal kapasitas baterai, kalau menurut penggunaan saya sendiri ataupun pengalaman saya, teman-teman nggak usah ragu deh di kapasitas baterai Samsung Galaxy S22 ini. Jadi meskipun di angka itu dia kesannya kecil, 3700, tapi kalau masalah penggunaan, teman-teman nggak usah khawatir. Itu dia bener-bener awet banget. Itu dari pengalaman saya. Oke, teman-teman, sekian review Samsung Galaxy S22 reguler ini dari saya. Jangan lupa teman-teman juga selalu follow dan juga ikuti update-update terbaru dari Asia Jaya Group ya teman-teman ya. Pastikan juga teman-teman kalau cari handphone, mau handphone yang bergaransi resmi ataupun berkualitas, pastikan teman-teman belinya cuma di Asia Jaya. Jangan lupa follow and subscribe. Terima kasih teman-teman, jumpa lagi.